Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Oke Bang Is, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lampos.co, di antaranya 7 rumah di Bandar Lampung dibobol dalam semalam. Selanjutnya, 2 tahun tak pernah tersentuh bantuan, ibu 9 anak kerap menangis melihat tetangganya terima bantuan. Berita yang ketiga, warga desak tambang batu gunakan peledak di Waikanan dihentikan. Selanjutnya, permukaan air di sekitar Gunung Anak Rakatau naik akibat kecepatan angin. Dan yang terakhir, penahanan Karomani diperpanjang karena penyidik masih periksa sejumlah saksi. Oke, ini ada salah satu berita yang cukup menjadi perhatian netizen juga terkait dengan ibu 9 anak yang ternyata ini justru luput dari perhatian untuk menerima bantuan, dan dia juga kerap menangis ya melihat tetangganya ternyata yang mungkin lebih baik kondisinya justru malah lebih menerima bantuan. Bagaimana tanggapannya Bang? Inilah data yang tidak akurat yang dimiliki oleh dinas atau pemerintah yang mengelola bantuan langsung dari bantuan langsung tunai yang diserahkan masyarakat. Harusnya data-data tersebut divalidasi ke langsung langsung ke masyarakat. Satu. Yang kedua, masyarakat juga bisa melaporkan secara langsung. Orang itu punya HP, punya motor, kok dapat bantuan, ya kan, dari dinas sosial gitu kan. Saya punya anak begini-begini dan tidak punya ini, kok tidak kasih bantuan. Nah, yang seperti ini saya kira dinas terkait mengumumkan secara terbuka bagi mereka yang belum tersentuh bantuan bisa melaporkan, bisa meminta, atau juga bisa mereka memberikan masukan kepada dinas. Nah, kan sekarang mudah Mbak Arin, ya kan? Sekarang ini mudah dengan video call, dengan mengirim narasi-narasi, TikTok segala macam, ya kan, YouTube di-share aja ke dinas yang terkait. Tentu dinas-dinas terkait yang menyalurkan bantuan ini juga memberikan nomor WhatsApp yang bisa diakses oleh masyarakat, ya kan? Nah, disitulah perlu kejelian, perlu kepiawaian dari penyalur bantuan ini untuk lebih hati-hati. Nah, kalau seperti ini, ibu dari 9 anak, ya kan, dengan kondisi ekonomi yang hari ini dalam keadaan resesi, dan ada lagi tetangganya punya fasilitas yang cukup mumpuni, dia dapat bantuan, sementara si ibu yang punya 9 anak ini tidak menerima bantuan. Ini kan sangat miris gitu ya. Ini dalam satu desa umpama, nanti belum lagi di tempat-tempat yang lain. Maka itu pemerintah harus membuka diri, pemerintah harus memvalidasi data tersebut, pemerintah harus memberikan nomor hotline yang bisa berinteraktif kepada masyarakat. Wah, tentunya kita harapkan semoga kejadian ini jangan sampai lagi terjadi ya Bang ya. Oke, kita akan beralih kali ini trending topik yang ada di lampungpost.id. 5 trending topik, diantaranya warga Lampung dibayangi kerugian materi dampak banjir. Kemudian kasus gagal ginjal diusut. Berita yang ketiga, 90% kampus swasta terancam tutup. Selanjutnya penertiban PKL jawaban keluhan pedagang SMEP atau SMEP. Dan terakhir, nelayan diminta tidak mendekati kawah radius 5 km. Oke. Ini ada salah satu berita yang cukup menjadi perhatian masyarakat kali ini, terutama para ibu-ibu juga, karena menyangkut keselamatan nyawa buah hatinya. Kasus gagal ginjal yang ini mulai diusut. Iya, jadi kasus ginjal ini tidak hanya ternyata di Lampung, bahkan seluruh Indonesia, termasuk juga ada beberapa negara yang memang hari ini sangat takut dengan kasus gagal ginjal ini. Kasus gagal ginjal ini kan bermula daripada mengkonsumsi obat sirup, obat-obat yang lain diberikan kepada balita, bayi di bawah 5 tahun. Nah, tentu kan kekuatan ginjalnya dengan obat yang masuk
ke dalam tubuhnya itu tidak sesuai, ginjalnya tidak berfungsi secara sempurna. Yang inilah yang menyebabkan berbagai kasus terjadi di Indonesia. Banyak sekali obat-obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi ini yang melebihi dari kadar kekuatan ginjal yang tersebut. Bayi bisa batuk, bayi juga bisa, pokoknya karena kegangguan ginjal itu dia mulai meriang-riang, mulai apa. Nah, yang inilah saya kira polisi harus bertindak lebih cepat, lebih agresif, ya kan, lebih melindungi, melayani untuk bagaimana anak-anak bangsa yang hari ini banyak memiliki bayi-bayi. Tentu polisi juga harus bisa memberikan rasa nyaman kepada anak-anak bangsa, kepada masyarakat ini untuk mengusut secara tuntas, ya kan, obat-obat yang yang melebihi kadar itu. Nah, tentu kita semua hari ini paham bagaimana obat-obat itu yang melebihi kadar-kadar melebihi kadar dengan kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa, dengan tidak tahannya ginjal untuk melumat atau melarutkan sirup atau obat itu, tentu itu berdasarkan masukan dari Dewan Pakar Ahli Kesehatan. Begini kan, polisi sudah harus mengusut dan menetapkan tersangka perusahaan-perusahaan farmasi yang membuat anak-anak bangsa ini lebih lebih gila lagi karena memikirkan takut bayinya meninggal gitu loh. Iya, betul sekali. Tentunya kita sangat miris dengan kasus ini ya Bang ya. Kita akan beralih kali ini untuk trending topik yang ada di Radio Sai 100 FM, 5 trending topik diantaranya. Raisa Anggiani mejeng di Times Square, New York. Kemudian MD Pictures siapkan Danur 4 hingga adik dari KKN di Desa Penari tahun depan. Berita yang ketiga, Vino G. Bastian berpeluang pecahkan rekor di FFWI 2022. Untuk selanjutnya segera tayang, film Black Panther diprediksi cetak rekor penjualan. Dan yang terakhir, pertama kalinya SM Entertainment akan siarkan red carpet pesta Halloween online. Oke. Ini ada salah satu lembaga dan juga tentunya produksi film MD Picture yang ternyata dia melihat kesuksesan film sebelumnya KKN di Desa Penari serta juga Danur Universe, dan kali ini dia sedang menyiapkan film-film lanjutan yang memang sepertinya masih bertahan pada genre horor. Kalau Bang Is sendiri apakah juga termasuk pecinta film horor, Bang Is? Saya di tengah usia yang kolonial ini kan agak mengurangi menonton film-film horor karena jantung saya itu tidak kuat. Iya kan, melihat kehororan film-film tersebut. Saya lebih senang nonton film-film komedi yang membuat ketawa, ya kan. Kalau horor itu biasanya ketika saya berusia di atas 25 bahkan di bawah 30 itu. Nah, sekarang saya lebih kepengen nontonnya film-film yang membuat tertawa, menginspirasi, ya kan, yang menyentuh pertualangan ya. Kalau horor itu saya kira kita kurangilah di usia yang ini. Karena memang banyak sekali jump scare-nya ya Bang Is ya. Dan betul kata Bang Is tadi, mungkin saat masih usia muda sangat suka nonton film horor ini. Dan kita lihat fenomenanya sekarang memang beberapa film horor ini banyak digemari oleh anak-anak muda. Sepertinya melatih adrenalin. Dan salah satunya ini adalah film KKN di Desa Penari yang pada tahun ini juga ikut tayang di internasional Bang. Ternyata banyak juga para bule atau juga orang-orang di luar negeri sana yang menyukai horor klinik gitu, yang khas sekali dengan Indonesia. Wow, tentunya ini juga menjadi sebuah informasi baik dan juga menjadi salah satu bentuk pergerakan juga dari perfilman yang ada di Indonesia. Terima kasih Bang Is. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di Lampung Post Group kali ini. Silakan untuk update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post. Kunjungi juga website dari lampos.co serta lampungpost.id dan juga dengarkan selalu Radio Sai 100 FM serta kunjungi website ya di sai100fm.id. Saya Herdian Octavia beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.